Kalian mungkin belum berkesempatan untuk daftar beasiswa yang sebelumnya, coba deh kalian daftarnya semester 2 sampai dengan semester 6 untuk D4 atau S1, dan semester 2 sampai semester 4 untuk kalian yang D3. Jadi di Puding ataupun ASEAN Foundation ataupun ASEAN Secretariat, dan juga ada untuk job placement-nya. Halo guys, welcome to EdFit Education with Fit. Hai guys, balik lagi sama aku Fitri ya. Gimana kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat dan juga cerah ceria dan selalu produktif. Gimana nih, kalian udah pada daftar beasiswa Unhan, beasiswa Bank Indonesia atau beasiswa BCA? Sekarang udah masuk Februari, at least ada nih beasiswa yang udah kalian daftar. Tapi tenang aja buat kalian yang ngerasa kayak Kak, ini beasiswanya ketat banget, Kak, ini beasiswanya cuma sedikit, Kak, ini beasiswanya banyak peminatnya, Kak, ada nggak sih beasiswa buat mahasiswa yang umum, terus ada nggak sih Kak beasiswa yang underrated? Nah, video ini aku akan bahas beberapa beasiswa yang underrated dan mungkin jarang orang yang tahu. Untuk itu kalian bisa klik like dan juga subscribe-nya dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info dari aku. Kalau misalnya bermanfaat, boleh nih di-share ke teman-teman kalian juga, dan pastinya terima kasih yang udah support aku. Zaman sekarang ini beasiswa tuh banyak guys sebenarnya ya, tapi itu juga kan ada kriterianya gitu, ada persyaratannya, ada berkas-berkas yang memang harus disesuaikan sama profil kalian. Misalnya aku udah bahas ya beasiswa Unhan nih buat kalian yang mau masuk kuliah. Terus ada juga beasiswa Sinarmas ya, itu juga sama sih buat beasiswa kuliah. Dan ada nih, ini kayak 3 atau 4 beasiswa yang bakal aku bahas dan menurut aku ini underrated, jadi kalian harus daftar salah satunya. Pertama, ini ada beasiswa yang udah jadi mahasiswa aktif atau baru mau masuk kuliah dan udah punya LOA ya, Letter of Acceptance. Jadi surat kalian tuh sudah diterima di perguruan tinggi. Selain aku akan bahas beberapa beasiswanya, aku juga bakal tunjukin ke kalian gimana sih cara daftarnya. Jadi pastiin kalian jangan di skip. Dan pengen tahu untuk beasiswa lainnya, kalian bisa cek aja di playlist. Aku urutkan ya playlistnya itu, atau aku kasih nama sesuai dengan beasiswanya ya. Misal playlist untuk beasiswa Unhan ada ya guys, kalian tinggal cek aja. Ataupun yang Skotalks, Covid Talk bisa juga cek di situ. Pernah dengar belum ASEAN Maybank Scholarship ya? Itu ada beasiswa kerjasama antara Maybank dan juga ASEAN sama dengan Sekretariat ASEAN, dimana memang rutin guys tiap tahunnya itu memberikan beasiswa. Nah, menurut aku mungkin ada dari kalian itu yang belum paham ataupun belum tahu terkait beasiswa ini. Boleh nih sambil di komen. Syaratnya apa sih? Yang pastinya kalian tuh merupakan warga negara atau citizen dari 10 anggota ASEAN, dan kita selaku warga negara Indonesia termasuk dong, jadi bisa daftar ya. Benefitnya juga mulai dari laptop, uang kuliah. Memang ASEAN Maybank ini mungkin jarang yang bahas, tapi beasiswanya sangat worth it. Dan nanti juga kalian setelah lulusnya memang ada ini guys, harus sekitar 3 tahun gitu ya mengabdi di ASEAN Secretariat ataupun di ASEAN Foundation ataupun di Maybank. Kan ini kerja sama gitu ya, jadi mungkin ada terikat kontrak gitu ya. Ini tuh buat kalian yang mau melanjutkan kuliah di universitas yang ada di luar dari Indonesia ya, as our country gitu ya. Jadi ini tuh berlaku guys untuk 10 member ASEAN gitu, termasuk Indonesia. Dan juga itu tuh nanti untuk universitasnya memang yang masuk kepada ASEAN Network gitu. Jadi ini tuh bisa buat kalian yang sudah menerima acceptance letter dari universitas gitu, ataupun bagi kalian yang memang sudah berada dalam tahun pertama perkuliahan nih. Untuk cara pendaftarannya, kalian bisa masuk ke link pendaftarannya ya guys. Jadi memang untuk sekarang ini pendaftaran beasiswa itu lebih mudah guys, karena kalian bisa langsung aja masuk ke link yang ada di deskripsi box. Nanti kalian bisa isi untuk form pendaftarannya, dan sebelum itu pastikan kalian harus membaca lebih teliti terkait persyaratan. Pastikan kalian punya akademik yang bagus atau record dari nilai kalian, dan juga kegiatan aktivitas baik itu organisasi ataupun komunitas yang nanti menunjang juga. Jadi ada beberapa pilihan program studinya ya guys, atau mungkin kayak relate ininya ya, jurusannya ekonomi. Nanti juga aku akan tampilin ya guys untuk bidang studinya. Benefitnya ada laptop, tuition fees, setting in allowance, monthly allowance,
atau biaya bulanan, biaya hidup bulanan, terus accommodation allowance juga, atau untuk akomodasinya, tempat tinggal yang kayak gitu ya. Terus ada untuk transportationnya juga. Selain dari tadi benefitnya banyak banget, tapi juga kalian ada development programnya juga, dimana memang nanti juga ada kesempatan untuk kalian internship atau magang di Maybank ataupun ASEAN Foundation ataupun ASEAN Secretariat, dan juga ada untuk job placement-nya. Jadi pastiin kalian kalau yang mau nih bekerja di ASEAN Foundation ataupun di Maybank ataupun di ASEAN Secretariat, kalian bisa daftar beasiswa ini. Untuk pendaftarannya ini tuh biasanya ditutup pada tanggal 2 Maret ya. Kalau yang sekarang 2 Maret 2025, atau kalian bisa cek di sini nih. Beasiswa ASEAN Maybank Scholarship ini tuh worth it banget guys, karena full cover ya dari mulai tuition fees. Selanjutnya ini juga rutin dibuka tiap tahunnya, ada beasiswa VDMS atau Fund Dependent Mas, merupakan yayasan pribadi yang memang rutin guys memberikan bantuan biaya pendidikan per bulan sampai dengan kalian lulus, atau mungkin untuk S1 tuh dari semester 2 sampai semester 8 ya. Selain itu ada capacity building atau pengembangan yang lainnya, dan juga ada ini guys untuk tes TOEFL ITP. VDMS ini biasanya dibuka sampai dengan akhir Maret ya, ataupun nanti aku akan cantumkan deadline pendaftarannya. Untuk cara pendaftarannya juga ini terbilang mudah ya guys, jadi bisa didaftar untuk yang kalian mahasiswa D3, D4 ataupun S1. Jadi pastiin kalian usianya maksimal 27 tahun dan berasal dari ekonomi yang prasejahtera ya, atau yang masih kurang. SKTM ini, atau misal kalian nggak punya nih, tapi kalian bisa melampirkan dari surat rekomendasi dari pihak kampus bahwa memang kalian tuh masih kekurangan gitu secara ekonomi. Yang berasal dari jurusan pertanian, perikanan, peternakan, arsitektur, seni dan budaya, keagamaan, fisika, komunikasi, kehutanan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa banget buat daftar. Terus IPK-nya minimal 3, aktif berorganisasi atau di komunitas juga diutamakan, pasti berbahasa Inggris juga diutamakan, dan pastinya tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. Keren banget ya, jadi selain kalian dapat dana pendidikan setiap bulannya, ada pengembangan dirinya, dan juga kalian ada dapat bonus nih kalau lulus tepat waktu. Untuk proses pendaftarannya kalian bisa lakukan secara online. Link yang ada di deskripsi box ya guys. Jadi link itu ada di deskripsi box guys. Jadi pastiin kalian buat tonton videonya dan simak. Kalian bisa mengunduh form daftar dokumen persyaratan yang diperlukan ketika sudah melengkapi pendaftaran online. Jadi pertama memang kalian isi form secara online. Kalau misalnya kalian lolos, baru deh nanti kalian bisa melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Untuk yang bertanya apakah ini hanya untuk Universitas Mitra, iya ya guys, ini untuk Universitas Mitra, tapi Universitas Mitranya juga cukup banyak guys. Dan untuk kuota beasiswanya juga kalau aku lihat juga cukup banyak, karena beasiswa VDMS ini sering banget mengadakan beasiswa setiap tahunnya. Jadi kalau kalian mungkin ya yang termasuk dari mahasiswa Univ Mitra ini gitu ya, kalau kalian mungkin belum berkesempatan untuk daftar beasiswa yang sebelumnya, coba deh kalian daftarnya yang VDMS. Jadi kalau VDMS ini memang bagi kalian yang sudah menjadi mahasiswa atau mahasiswa aktif dari semester 2 sampai dengan semester 6 untuk D4 atau S1, dan semester 2 sampai semester 4 untuk kalian yang D3. Jadi diploma juga bisa daftar. Selanjutnya ada beasiswa dari Wells Mountains. Nih buat kalian yang pernah nggak sih ngedenger ada beasiswa bantuan untuk kalian yang mau berkuliah, kalian yang mau kuliah di dalam negeri, salah satunya Indonesia atau di negara berkembang lainnya, karena ini khusus bagi kalian yang berada di negara berkembang. Nah beasiswanya apa? Ini tuh memang beasiswanya berupa dana pendidikan guys, atau bantuan gitu ya. Kalau nggak salah sih dulu sekitar 3.000 US dollar ya. Sekarang berapa ya 3.000 US dollar? Nah segituan ya guys. Jadi memang ini tuh bukan yang akan mengcover semua, tapi kalian akan diberikan dana pendidikan yang bisa kalian gunakan untuk salah satunya menunjang biaya kuliah kalian ya, khususnya untuk biaya kuliah di universitas yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara berkembang. Jadi kalau kalian belinya di US atau di Australia, itu kalian nggak bisa daftar beasiswa Wells Mountains. Rutin guys, diadakan dari mulai tahun berapa nih. Kalian tertarik mau daftar beasiswa yang mana? Pastinya kalian harus perhatikan dulu tiap pendaftarannya, kalian mau daftar yang mana, terus apakah udah sesuai sama keinginan kalian, dan juga lihat juga benefitnya ya, pembiayaannya apakah full ataukah parsial gitu. Tapi
semuanya insya Allah worth it. Guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Next, aku bahas apa lagi? Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Tasyakur ederim. See you soon.